Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat yang dilakukan di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang dari 1 pekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang terbaik dari segala bulan. Kalau hari Jumat adalah hari yang terbaik, Ramadan adalah bulan yang terbaik. Kenapa? Karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Quran. Tidak ada bulan yang lain disebutkan oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan lain-lain tidak pernah disebut namanya. Tapi kalau bulan Ramadan, Allah sebut namanya dalam Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, bulan Ramadan kata Allah, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dari ayat ini ulama mengambil kesimpulan bahwa Ramadan adalah bulan yang terbaik. Nah, Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa kalau Allah muliakan waktu, maka ibadah di dalamnya berlipat, dosa juga berlipat. Kalau Allah muliakan tempat, maka ibadah pun berlipat dan dosa pun berlipat. Sebagaimana kalau kita salat di Masjidil Haram, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut Masjidil Haram dalam Quran, maka pahalanya berlipat sampai 100.000 kali lipat. Begitu juga Masjid Nabawi, begitu juga Masjidil Aqsa, berlipat lebih daripada masjid-masjid yang lain. Begitu juga bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahala melaksanakan yang wajib di luar dari bulan Ramadan. Dan melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan yang wajib di bulan-bulan yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan keutamaannya bisa sampai 1000 kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan di bulan Ramadan juga keistimewaannya adalah ada satu malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya sama dengan beribadah 1000 bulan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Karena bulan Ramadan yang merupakan bulan yang istimewa, maka hendaklah kita persiapkan diri kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Gak mungkin kita bisa melihat, merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Gak mungkin kita bisa melihat keutamaan dan kehebatan Ramadan kalau hati kita masih kotor, kalau kita masih banyak dosa. Maka perlu kita introspeksi diri dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa yang banyak bisa menutupi kemuliaan Ramadan. Dosa yang banyak bisa menutupi kenikmatan ibadah. Dosa yang banyak bisa menutupi rasa yang istimewa yang didapatkan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Idza taba wasta'tab suqila qalbuhu wa idza zada zadat hatta ta'luwa qalbah fadzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalau orang mukmin berbuat dosa, kata Rasulullah, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, ada noda hitam di hatinya.
Jika dia bertaubat, idza taba wasta'tab, jika dia bertaubat dan menyesal atas dosa yang dia lakukan, suqila qalbuh, hatinya dibersihkan sehingga menjadi putih kembali. Wa idza zadat, tapi kalau dia tidak bertaubat dan tidak menyesal dari dosa yang dia lakukan dan dia terus berbuat dosa, zadat, noda hitamnya terus bertambah, hatta ta'lu qalbah, sampai hatinya tertutupi oleh noda hitam yang tadinya putih menjadi hitam. Fadzalika ram, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Tentu saja, kata Allah, enggak mungkin dia senang dengan datangnya Ramadan. Enggak mungkin dia merasakan nikmat ibadah puasa. Enggak mungkin dia merasakan nikmat saat dia berada di masjid. Enggak mungkin dia nikmat saat membaca Quran. Enggak mungkin dia bertambah imannya saat diperdengarkan Quran. Enggak mungkin dia tergerak mau mendengarkan ilmu. Enggak mungkin ilmu bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Barrana ala qulubihim, karena hatinya sudah penuh dengan noda hitam, maka yaksibun, akibat dosa yang dia lakukan. Maka kita harus bersihkan hati kita. Betapa banyak orang saat datang Ramadan dia merasa biasa saja, bahkan merasa beban. Waduh, mau puasa lagi, waduh nggak makan lagi, waduh nanti lapar gitu kan. Kenapa? Karena noda hitam yang sudah penuh menutupin hatinya sehingga dia tidak bisa melihat keutamaan Ramadan, nggak bisa merasakan senang saat datangnya Ramadan. Padahal sahabat Rasulullah SAW menantikan datangnya Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan menjanjikan pahala yang besar. Ibadah sunnah sama dengan yang wajib. Yang wajib lebih baik daripada yang wajib di bulan-bulan yang lain. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hari kiamat dosa kita akan ditimbang, pahala kita akan ditimbang. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka dia di tempat yang menyenangkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu, tapi kalau pahalanya lebih sedikit, lebih ringan dibandingkan dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Jadi kita perlu introspeksi diri dari sekarang, kurangi dosa-dosa kita. Kalau taubat dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah, bertekad untuk enggak mengulangi kembali dan berjanji akan menggantinya dengan kebaikan yang banyak, dan kita menyesal atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu terkait dengan dosa kepada manusia, maka harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau dosa kita kepada 10 orang, kita minta maaf kepada 10 orang. Kalau dosa kita kepada 100 orang, kita minta maaf kepada 100 orang. Tapi kalau dosa kita kepada 250 juta rakyat Indonesia, maka kita harus minta maaf kepada 250 juta rakyat Indonesia. Betapa banyak orang yang berdosa kepada banyak orang, sementara dia nggak merasa berdosa. Satu orang saja kita berdosa, kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau dosa kita kepada 250 juta atau lebih daripada itu, yang mana kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang sudah menzalimi mereka atau melalaikan kewajiban kita kepada mereka. Sebelum masuk bulan Ramadan kita taubat. Dosa apapun kalau kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ada seorang wanita di masa Rasulullah SAW, dia berzina dan sampai hamil di luar nikah. Dan dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zanaitu, saya sudah berzina, aqimil hadda aliyah, tegakkan hukum Allah kepadaku. Itulah sahabat. Sahabat kalau dia berbuat dosa, dia berani mengaku di depan Rasulullah SAW dan minta dihukum. Rasulullah diamkan sampai 3 kali dia mengatakan, zanaitu, saya sudah berzina, aqimil hadda aliyah, tegakkan hukum Allah kepadaku. Orang yang berzina kalau dia sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Dirajam adalah dilempari dengan batu sampai meninggal. Itulah hukuman orang yang berzina. Rasulullah sampai 3 kali dia ngulangin pengakuannya. Nabi bertanya, kalau ente berzina, apa buktinya? Nabi minta bukti. Kenapa? Khawatir dia gila. Khawatir dia mengatakan sesuatu tanpa dia sadari. Inni hubla ya Rasulullah, saya hamil di luar nikah. Apa kata Rasulullah? La nuqimul hadda hatta talidih, kami tidak akan menegakkan hukum Allah sampai engkau melahirkan. Ulang dulu kata Rasulullah, sampai engkau melahirkan, nanti baru datang lagi, nanti baru kita tegakkan hukum Allah kepada engkau. Kenapa? Karena bayi yang ada dalam perutnya nggak ada dosa. Ya, nggak boleh kita timpakan dosa orang tua kepada anaknya. Ya.
Setelah dia melahirkan, dia datang kepada Rasulullah, dia bawa bayinya, ya Rasulullah, ini bayi yang aku lahirkan dari perbuatan zinaku. Kata Rasulullah, la nuqimul hadda hatta tafsumih. Ini anak ada hak untuk disusuin sama ibunya. Susuin dulu sampai selesai masa menyusuin, balik lagi kepadaku. Ya. Akhirnya dia pulang, dia menyusuin sampai selesai dia sapi. 2 tahun dia susuin, setelah itu dia baru balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fatamtuh, saya sudah susuin yang cukup dan sudah saya sapi. Kata Rasulullah, ibhathilahu hadinah. Ini bayi siapa yang mau ngasuhnya nanti? Cari dulu yang mau ngasuhnya. Dia cari-cari, akhirnya ketemu dengan perempuan yang mau ngasuh bayinya. Dia datang lagi kepada Rasulullah. Itulah sahabat Rasulullah. Rasulullah sebenarnya kasih kesempatan untuk dia pergi, ya silakan mau kabur kira-kira. Tapi sahabat Rasulullah nggak pernah kabur dari Rasulullah, nggak pernah mengingkari atau berbohong di depan Rasulullah, nggak pernah berbohong di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum puas kalau belum dihukum sama Rasulullah. Dia datang lagi, ya Rasulullah, wajadtu hadinah, saya dapatkan wanita yang mau ngasuh bayi saya. Aqimil hadda aliyah, tegakkan hukum Allah kepadaku. Akhirnya Rasulullah rajam ditanam di dalam tanah, lalu dilempari rame-rame sampai meninggal. Tapi ada sahabat, Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang mencaci makinya. Buset, ini pelacur, kira-kira seperti itu. Nabi mendengar caciannya, Nabi marah. Kata Rasulullah, tasubbuha fa innaha tabat taubatan la wuzi'at ala ahli al-Madinati la wasi'athum. Jangan caci maki dia, karena dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau taubatnya mau mengampuni dosa penduduk Madinah, cukup dengan taubatnya. Saking dia menyesalnya. 3 kali Nabi suruh balik, dia tetap balik kepada Rasulullah. Dia nggak puas kalau belum dihukum oleh Rasulullah. Berbeda dengan manusia sekarang, justru lari daripada hukuman. Kalau nggak ketahuan, alhamdulillah. Tapi sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Ada pernah kasus yang sama di masa Rasulullah. Ada seorang laki-laki mengadukan anaknya sendiri. Ya Rasulullah, anak saya bekerja pada seorang perempuan dan dia berzina dengan perempuan tersebut. Sahabat tidak pernah berani bohong di depan Rasulullah. Panggil anakmu, kata Rasulullah. Dipanggillah anaknya. Benar kau berzina dengan majikanmu? Benar. Ngaku dia. Lalu dicambuk karena dia belum pernah menikah. Orang yang belum pernah menikah kalau berzina maka dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita atau laki-laki yang berzina kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Setelah itu Rasulullah perintahkan kepada sahabat bernama Unais, ya Unais, udul ila imraati hadza fa in tarafat farjumha. Unais, coba kamu berangkat ke perempuan itu, majikannya. Kalau dia mengaku bahwa dia berzina memang dengan laki-laki ini, maka rajam. Padahal kalau hukum manusia bisa aja langsung dirajam, tapi hukum Islam tidak. Al-iqraru qasirun. Dalam Islam kalau ada orang ngaku adalah untuk menghukum yang mengaku, tidak untuk menghukum orang lain. Dia mengaku berzina dengan fulan, buktikan dulu si fulan benar-benar berzina dengan dia. Adapun dia sudah mengaku, cukup untuk bisa menghukum dia, tapi orang lain tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang mengaku untuk sekedar menjerat orang lain. Ada orang yang sekarat misalnya, dia mengaku saya dibunuh si fulan, tidak bisa kita dengar begitu saja. Kita buktikan bahwa memang si fulan yang membunuhnya. Adapun pengakuannya selesai untuk dia sendiri, tidak untuk orang lain. Orang lain kita buktikan dengan bukti yang kuat bahwa dia melakukan kesalahan. Itulah dalam Islam. Akhirnya waktu ya Unais, kata Rasulullah, ayo berangkat ke perempuan tersebut, tanya sama dia, benar dia berzina dengan laki-laki ini? Ya, kalau dia mengaku fa ini tarafat farjumha, kalau dia mengaku dirajam. Itulah hukum Islam. Jadi subhanallah, sahabat di depan Rasulullah nggak berani berbohong. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka mengaku di depan Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, ayo mari kita bertaubat. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena hidup manusia itu nggak lama di dunia. Fase hidup kita ini cuma 4 tahap. Yang pertama tahap di dalam perut ibu, itu hanya 9 bulan. Yang kedua di dunia, maksimal kata Rasulullah kebanyakan nggak lebih dari 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Nggak banyak, rata-rata seperti itu. Kalaupun ada yang lebih, paling 1-2 atau paling nggak banyak berlebihnya. Yang ketiga adalah di alam kubur, itu jauh lebih lama daripada di dunia. Kita di dunia hidup di tempat yang agak luas dibanding kuburan. Di kuburan sangat sempit sekali, 1 kali 2 meter saja, itu kita akan hidup dalam masa lebih lama daripada dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 14 abad di dalam kuburan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali udah 14 abad di dalam kuburan. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal udah lebih daripada 12 abad di dalam kuburan. Artinya kehidupan di dalam kuburan jauh lebih lama. Kalau seandainya kita banyak dosanya, di kuburan kita sudah merasakan banyak sekali hukuman. Banyak sekali hukuman dan azab kubur. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur dan azab neraka. Kenapa? Di kuburan kita lama. Di kuburan kita lama, kalau penuh dengan hukuman, maka sangat berat kita rasakan. Dan di akhirat lebih lama daripada kuburan. Lebih lama daripada kuburan. Kalau kita masuk neraka, na'udzubillah, cuman Allah yang tahu berapa lamanya. Satu hari di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi artinya satu harinya di sana 1000 tahun. Nggak nyampe satu umur kita itu hanya sekian persen dari satu hari di alam akhirat. Kalau kita diazab satu hari saja masuk neraka, itu bukan main beratnya. Jadi kita perlu ingat dosa-dosa kita. Sekarang kesempatan kita bersihkan hati. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita manfaatkan sebaik-baiknya puasa dengan sebenarnya, bukan hanya melaksanakan kewajiban. Jangan sampai kita nggak puasa tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang dibolehkan untuk kita tidak berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama." Siapa yang nggak berpuasa satu hari saja tanpa uzur yang Allah bolehkan, nggak bisa dia bayar walaupun dia puasa setahun penuh, kata Rasulullah. Dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu hari kita nggak puasa, kalau itu tanpa sebab yang dibolehkan, maka wajib diqadha dan wajib bayar kafarah, sama dengan berhubungan suami istri. Itu pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena dia sudah melecehkan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan wajib kita hormati. Nggak boleh nggak puasa kecuali ada uzurnya. Apa uzurnya? Sakit, musafir, atau lanjut usia yang nggak bisa lagi dia berpuasa, atau hamil dan menyusui kalau kondisinya seperti orang sakit, atau perempuan haid dan nifas. Tanpa uzur yang membolehkan, maka nggak boleh kita nggak puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum, kata Allah. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mafsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan daripada ibadah puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعهم وأتباع تابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله أدمها ما دامت السماوات والأرض استووا واعتدلوا lurus ke dapatkan Allahu Akbar Subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر